dari PSIS. Wasit Jimmy Napitupulu memulai jalannya babak kedua. Persela Lamongan, PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah benturan Marcio Souza sudah dilakukan langsung ke gawang. Masih bisa ditipu oleh Agus Murad. Sangat dan gol! Sangat-sangat tidak disangka, Bung. Blunder yang dilakukan oleh Agus Murad. Yang kita ketahui, inilah berbahayanya seorang Marcio Souza dengan tendangan bebas yang cukup akurat. Mitra olahraga, sebuah tendangan bebas yang cukup terarah dari Marcio Souza membuat Agus Murad kembali harus kebobolan setelah berhasil mentip tendangan yang pertama tadi. Kemudian bola kembali berputar dan kali ini gagal diantisipasi dengan baik oleh Agus Murad. Ketinggalan PSIS Semarang saat ini 2-0 dari Persela Lamongan. Sangat disayangkan, Bung. Blunder yang dilakukan oleh seorang Agus Murad. Yang kita ketahui penampilan pada malam ini cukup sempurna. Dan juga jadi pertanyaan bagi saya, apakah ini gol bagi Marcio Souza atau bunuh diri bagi Agus Murad? Iya, sebuah pertanyaan yang memang sangat besar. Masih ada Edson. Kali ini PSIS. Cepat kita lihat. Out ball. Gagal Denny Rumba. Menurut saya, satu-satunya apa yang harus dilakukan oleh PSIS harus berani keluar dari sebuah tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Tampaknya mulut Salomon mengeluarkan darah, Bung. Terkena sikut. Kandas lagi. Kali ini cepat kita lihat Diki Firasat. Juga gagal, Bung. Selain tackle yang bagus dilakukan oleh Edson, Bung. Cukup bersih. Oh! Dan sebuah peluang bagi PSIS Semarang. Oh. Lalu terburu-buru. Sangat disayangkan, Bung. Sebuah kesempatan Mas PSIS. Terlalu tergesa-gesa placing yang dilakukan oleh salah seorang pemain PSIS tadi. Souza. Basile. Juga kurang cermat Basile. Tampaknya terjadi sesuatu, Bung. Wasit Jimmy Napitupulu dan ini adalah bagaimana Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza yang masih bernafsu untuk bersaing di skor yang cukup telat 2-0. Tendangan penjuru bagi PSIS berbahaya. Sangat berbahaya, Bung. Mengenai Mister di sana kita lihat. Ya, inilah hasil dari pembangunan sebuah sistem penyerangan untuk menghasilkan pola permainan all out. Di mana kita tahu dengan kalah 2-0 ataupun 4-0 pun menghasilkan poin setengah sama. Marcio Souza kembali mengeksekusi. Sudah dilakukan dan berbahaya, Bung. Ya, lagi-lagi, Bung. Lengahnya lini pertahanan dengan pengawalan dengan Frey, Charles Putirai. Tidak ada pengawalan ketat bagi pertahanan PSIS. Kita lihat di mana Charles Putirai dengan leluasa untuk mengheading bola ke gawang dan juga dibantu dengan Idrus Gunawan. Tapi pada malam hari ini saya belum melihat penampilan yang sempurna yang dilakukan oleh Robinson Idrus dan Gunawan. sangat berbahaya, Bung. Bola liar yang dilepaskan oleh Robinson. Masih Souza mencoba melewati Harry. Luar biasa. Sebuah aksi individu yang cukup cermat, Bung. Ya, kita lihat bagaimana keunggulan dari Persela Lamongan adalah letak dari kejelian maupun skill individu dari para pemain depannya. Kita lihat tadi, sebelum aksi seorang Marcio Souza, ada Alexander Robinson yang dengan begitu leluasa bisa masuk ke kotak 16 PSIS Semarang. Dan kita lihat sebuah berkat bagi tim Persela yang keenam bagi Persela Lamongan. Terlalu rendah, Bung. Masih Souza.
lepaskan umpan ke kotak penalti. Wow, Ya, kita lihat di sana meskipun jarak yang cukup jauh, namun umpan yang diberikan dari Marcio Souza sangat sedikit lega mungkin bagi para pendukung Persela bahwa Marcio Souza kita lihat masih berada dalam stamina yang sangat fit. kembali serangan Persela Lamongan. Agus Batubara melepaskan umpan, ada Souza di situ. Masih mengenai Edson. Kali ini PSIS Semarang melalui Basile. Masih Basile. Robinson sedikit nakal tadi, Bung. Ya Bung, akhirnya sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit David Napitupulu oleh Alex Robinson. Ya, terhadap Robinson setelah tampak dengan jelas melakukan sebuah aksi sedikit nakal, menarik Basile. Sunar Sulaiman tampak ikut Charles Putirai. Luar biasa cerdas, Bung. Namun kali ini benturan yang cukup keras tidak bisa terhindarkan, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza tentunya sesuatu yang tidak disengaja oleh Harry. Kita lihat benturan kepada Marcio Souza. Dan memang skill yang sangat-sangat cerdik, sangat-sangat baik. Dan kita lihat keunggulan dari Souza bukan hanya ia sangat lihai dalam pergerakan kaki, namun juga fisik yang cukup kuat. Ya, Sehingga musim lalu bermain di Persipur, salah satu pemain muda yang dimiliki PSIS Semarang, ditaruh di lini tengah untuk mencoba memberikan support kepada Gaston Castagno dan juga Salomon Bergondo yang kita lihat hingga saat ini belum bisa memberikan sebuah perlawanan kepada lini belakang Persela Lamongan yang dikawali oleh John Scarlett maupun Fabiano, dan begitu sulitnya kita melihat kinerja kedua pemain. berusaha kita lihat pendek saja. Ferry, Gaston Castagno melepaskan tendangan spekulasi Castagno. Ya, kita lihat tadi sebuah tanda bagaimana skillfulnya striker yang satu ini Gaston Castagno apabila ia diberikan ruang gerak ekstra dan apabila ia Melakukan sebuah penyerangan. Sebuah tindakan yang sedikit frustrasi, Bu. ya kita tahu memang sulit rasanya bagi seorang pemain dalam posisi tertinggal dan dalam tekanan tinggi terhadap tim lawan. Kita tahu hal-hal semacam ini wajar terjadi dan bukan sesuatu yang tabu tentunya. Kita lihat di sini pemain yang baru masuk. PSIS Semarang memanfaatkan beberapa detik yang tersisa ini. Basile melepaskan umpan ke depan. Masih terlalu tangguh John Scarlett. Masih coba dikejar oleh Harry. Dan wasit Jimmy Napitupulu menitipkan peluit panjangnya pertanda bahwa babak kedua Persela berhadapan dengan PSIS telah selesai dengan kedudukan akhir 2-0. Keunggulan Persela atas PSIS, kedua-dua gol diciptakan oleh Marcio Souza pada menit ke-27 melalui titik putih dan juga pada menit ke-47 melalui sebuah gol spekulasi. Dan Anda jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League 2008 akan tetap kembali setelah yang satu ini.